Kalau seandainya tidak ada, ya, tidak ada dari pihak ibu, dari pihak ayah, ya, kebetulan ini anak tunggal misalnya, maka wanita semacam ini, ya, yang kecantikannya semacam ini kira-kira berapa di masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah fikih keluarga. Kita masuk pada hadis yang ke-1059 di dalam halaman kitab saya, yaitu hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat ala sadaqin aw hiba'in aw 'idatin qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman u'tiyahu wa ahaqqu ma uqrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang dinikahi dengan sebuah mahar atau dengan suatu pemberian yang sudah dijanjikan sebelum akad nikah, maka itu semuanya menjadi milik calon pengantin wanita tersebut. Tetapi jika seandainya pemberian tersebut diberikan setelah terjadinya akad nikah, maka pemberian tersebut dimiliki oleh orang-orang yang dikasihkan. Dan seorang yang paling berhak menerima pemberian seorang ini adalah putrinya atau saudara perempuannya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan juga oleh imam yang empat, yaitu Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, kecuali Al-Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan hadis ini, saya ingin menjelaskan hadis ini dari sisi sanadnya. Di dalam sanad hadis ini, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ini hadis yang sahih ataukah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Juraid. Beliau ini seorang rawi yang mudallis, suka menyamarkan hadis. Sehingga kalau ada seorang rawi dikatakan dia mudallis, kalau dia meriwayatkan hadis tidak boleh dia mengatakan an. Dia harus mengatakan saya telah diberitakan, haddatsana, atau dia mengatakan sami'tu, saya mendengar, atau dia mengatakan qala, berkata. Tidak boleh dia menyamarkan dengan mengatakan an, dari. Ya. Nah, di dalam sanad ini ada seorang rawi yang bernama Ibnu Juraij. Dia seorang rawi mudallis. Dia ketika meriwayatkan hadis ini, ya, dia
tidak menyebutkan dengan secara terang benderang. Dia mengatakan an, sehingga dilemahkan oleh sebagian ulama. Tetapi yang benar, hadis ini hadis yang hasan. Kenapa? Karena Ibnu Juraid betul dalam sebagian riwayat mengatakan an, tetapi dalam riwayat Imam Nasa'i beliau mengatakan saya telah diberitakan, kata beliau. Jadi beliau menjelaskan, tidak menyamarkan. Dan juga sebagian ulama melemahkan hadis ini karena Ibnu Juraid ini tidak mendengar dari Amr ibn Shu'aib. Dia tidak mendengar dari Amr bin Shu'aib. Makanya Imam Bukhari mengatakan sesungguhnya Ibnu Juraid tidak mendengar hadis ini dari Amr bin Shu'aib. Tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain. Ada jalur yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, diriwayat Musannad Ibnu Sabbah. Jadi ada Musannad Ibnu Sabbah juga meriwayatkan hadis yang sama dari jalur Amr bin Shu'aib. Maka Musannad Ibnu Sabbah ini seorang rawi yang lemah. Dia rawi yang lemah, tetapi jalur dia ini saling menguatkan. Sehingga hadis ini dihukum oleh para ulama hadis yang hasan. Semacam itu dari sisi sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan. Iya, hadis yang hasan. Baik. Kemudian kalau kita mengatakan hadis ini hadis yang hasan, apa maksudnya hadis ini? Hadis ini berbicara tentang masalah seorang wanita diberikan kepadanya sebelum akad nikah, sebelum proses akad nikah berlangsung, diberikan kepada wanita ini mahar dan hadiah yang lain yang tidak termasuk dari mahar. Kalau bahasa zaman kita sekarang bahasanya antaran, ya, atau bahasanya jujuran, ya, atau semisalnya. Maka kata Nabi SAW, antaran dan jujuran ini atau hadiah yang diberikan ini biasanya kalau seorang melamar wanita sebelum proses akad nikah atau walimah, biasanya datang keluarga laki-laki membawa apa? Antaran. Ya. Kemudian ya dikasihkan membawa baju, biasanya bawa sepatu, ya kue dan semacamnya. Maka kata para ulama, antaran ini milik siapa? Maka antaran ini ya adalah milik sang wanita. Milik sang calon mempelai wanita. Walaupun ya kalau seandainya ya keluarga dari laki-laki ini datang bahwasanya ini maaf, ini ada antaran ya, kebetulan yang menerima bibinya ini Hasan bagian pian. Maka jangan menyangka bibi tersebut oh berarti ini Hasan aku. Ya. Ya, sehingga nanti pas sudah pulang mempelai prianya, ini tadi ini pada Hasan akulon bagian ikam dia bagi dua kita. Maka kata Nabi SAW tidak, walaupun dikatakan untuk siapa? Untuk tidak dijelaskan untuk si perempuan tersebut, walaupun dikatakan untuk keluarganya, maka itu milik si wanita. Kenapa? Karena inya mengasih tersebut karena untuk menikahi wanita ini. Kalau dia tidak menikahi, kan harapan pemimpin dikasih. Kalau dia tidak menikahi, nggak bakalan dia mengasih antaran. Maka antaran ini, walaupun dikatakan ketika proses antaran tersebut, ini untuk keluarganya, misalnya. Ini untuk ayahnya, misalnya. Atau ini untuk saudarinya, maka ini milik si wanita tersebut. Kenapa? Karena tujuan laki-laki ini mengasih antaran ini untuk mengunting siapa? Wanita. Calon apa? Istri tersebut. Makanya dia ngasih antaran. Maka itu milik si wanita. Nah, ini hadis ini nas sehingga tidak lagi terjadi perselisihan. Kadang-kadang sebagian orang bingung, ya tadi dipadahkan untuk kita berataan. Kan kadang-kadang orang juga malu, ya tamu datang, ya. Ini Hasan si mempelai wanita, malu kadang-kadang orang mengatakan demikian. Ini untuk dia dan keluarga. Ya. Maka ini adalah murni milik si wanita tersebut. Makanya ini tukarkan baju ukuran si wanita, bukan ukuran bibinya. Dia belikan sepatu ukuran sang wanita tersebut. Iya. Tetapi kata Nabi SAW,
Kalau seandainya terjadi proses ini setelah akad nikah, maka jika ada antaran, ada hadiah diberikan oleh sang suami setelah akad nikah, maka hadiah ini milik siapa? Maka hadiah ini milik kepada siapa yang dikasihkan. Kalau seandainya dia bilang bahwasanya ini asan pian, kebetulan bibinya yang menyambut, maka asan bibi itu. Acilnya misalnya, maka asan acil sidin. Kenapa? Karena saat ini sang suami ketika mengasih hadiah bukan basa-basi lagi. Emang betul-betul dia mengasih untuk keluarga. Maka kalau seandainya dikasihkan, maka dia yang dikasihkan itulah yang memiliki barang tersebut. Taib. Ustadz, bagaimana kalau misalnya abahnya ini bersyarat atau ibunya bersyarat? Kata bapak maharnya 20 juta, antaranya 50 juta misalnya. Taib. Apakah boleh demikian? Ya. Sehingga sang suami mengatakan, kalau antaranya 50 juta, kada hakon ulun maharnya 10 juta, 2 juta aja. Karena sudah ada di antaran. Maka kata para ulama, boleh enggak bersyarat demikian? Apakah syarat ini menjadi batil? Ya. Kenapa? Karena syarat ini menyebabkan maharnya berkurang. Seharusnya kalau ada antarannya, maharnya menjadi berapa? 50 juta misalnya. Akibat antarannya terlalu besar, mahalnya jadi turun, dan itu kebanyakan. Kebanyakan kita nikah biasanya demikian. Ya. Maharnya paling disebutkan berapa? 1 juta, 1 gram emas, seperangkat alat sholat, demikian. Tapi antarannya luar biasa. Ya. Kata para ulama, kalau seandainya dia bersyarat demikian, dia bersyarat bahwasanya maharnya sekian, antarannya sekian, apakah syarat ini batil apa demikian? Atau maharnya seperti apa? Maka yang benar adalah tidak ada masalah. Seorang orang tua ataupun seorang mempelai wanita, dia meminta hadiah atau bersyarat tentang jujuran, misalnya tidak ada masalah. Dan tidak menjadikan mahar itu menjadi maharnya batil. Maka tidak ada masalah, sah saja dalam masalah ini. Tetapi harus diingat itu tetap milik sang wanita. Taib. Kalau seandainya terjadi proses antaran, ya, dan kita jelaskan tadi itu milik si wanita. Qadarullah kada jadi kawin. Ya, sudah dikasih proses jujuran, antaran, dan qadarullah tidak jadi menikah kena satu sebab dan banyak sebab. Gimana antaran tersebut? Maka ini kata para ulama dilihat. Kalau seandainya pembatalan itu dari pihak pria, maka sang wanita tidak perlu mengembalikan jujuran tersebut, antaran tersebut, maka tidak perlu. Kalau seandainya yang membatalkan itu dari pihak pria. Tetapi kalau yang membatalkan itu dari pihak wanita, pas dikasih antaran 50 juta, esoknya telepon, apuan kada kawin, jadi kita kawin. Ya. Yang membatalkan adalah pihak wanita. Bagaimana hukumnya? Maka wajib dia mengembalikan jujuran tersebut. Wajib dia mengembalikan antaran tersebut. Ya. Maka ini yang membatalkan adalah pihak wanita. Maka tidak boleh dia mengambil antaran tersebut, mengambil jujuran tersebut. Ini kan lain mahar, Ustaz. Betul, bukan mahar. Tetapi dia mengasih itu lantaran untuk mau menikahi. Kalau seandainya dia tidak mau menikahi, maka dia tidak akan mengasih antaran tersebut. Maka wajib bagi kaum wanita atau pihak dari wanita tersebut mengembalikan. Kalau seandainya yang membatalkannya dari pihak wanita. Ini ya faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Ya, Nabi SAW menjelaskan ya bahwasanya kalau terjadi itu sebelum pernikahan, ya maka itu milik sang wanita, dan jika seandainya dibatalkan oleh pihak wanita, maka pihak wanita wajib mengembalikan mahar tersebut. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya.
Wa an Alqamah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan wa lam yadkhul biha hatta mat. Faqala Ibnu Mas'udin laha mithlu sadaqi nisaiha la waqsa wa la shatat wa 'alayha al-'iddah wa laha al-miras. Faqama Ma'qil Ibnu Sinan al-Asja'i faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa' binti Wasiq fi Barwa'i binti Washiq imra'atin minna mithla ma qadait fafariha biha Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa hassanahu jamaah. Dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, namun belum juga diberi mahar dan belum dicampuri hingga laki-laki itu meninggal. Maka Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia ini pun menjawab. Kata beliau, wanita itu berhak memiliki maharnya tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi, dan dia mempunyai iddah. Dan berhak pula seorang wanita tersebut mendapatkan harta warisan. Maka Ma'qil bin Sinan, seorang sahabat Al-Asja'i, beliau berkata, beliau berdiri sambari berkata, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan sebuah keputusan untuk Barwa' binti Washiq, seorang wanita kami, seperti ketetapan keputusan yang Anda tetapkan wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pun menjadi senang karena ijtihadnya beliau sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis, dan ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh para jamaah ahli hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan peristiwa bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya tentang seorang wanita, dia dinikahi wanita ini, tapi maharnya tidak disebutkan di dalam akad nikah. Tidak ditentukan maharnya di dalam akad nikah, tidak disebutkan. Dan wanita ini belum dipergauli oleh suaminya, belum disentuh oleh suaminya. Dan qadarullah suaminya meninggal. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi sahabat kadang-kadang mereka menikah, belum sempat dia mencampuri istrinya, dia berjihad di medan perang, dia meninggal. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini ditanya, ini gimana Abdullah bin Mas'ud? Sekarang wanita ini dinikahi, tapi belum dicampuri, tidak disebutkan maharnya ketika pernikahan. Ini bagaimana? Status wanita ini. Kemudian berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau berijtihad di sini. Kenapa? Karena beliau tidak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang terkenal, ijtihadnya, sahabat yang juga banyak fatwanya. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini pun berijtihad beliau, kata beliau, bagi wanita ini dia mendapatkan mahar sebagaimana wanita yang lainnya, tanpa dikurangi mahar tersebut, tanpa ditambahi. Ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud memutuskan bahwasanya si wanita ini mendapatkan mahar, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qil ibn Sinan al-Asja'i. Sahabat yang mulia ini pun berdiri. Kata beliau, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya saya juga pernah mendengar Nabi SAW memutuskan perkara yang sama
dan perkaranya sama persis yang ditanyakan kepadamu dan Nabi memutuskan seperti apa yang kamu putuskan. Yaitu kisah Birwa binti Washiq. Diputuskan oleh Nabi sallam bahwasanya ketika suaminya meninggal, ya, maka Nabi SAW mengasihkan kepada dia mahar. Taib. Di dalam hadis ini ada 3 masalah. Masalah pertama adalah, ya, mahar yang dikasihkan kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya, sedangkan mahar tersebut belum ditentukan. Masalah yang kedua di dalam hadis ini adalah masalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Dan masalah yang ketiga di dalam masalah hadis ini adalah masalah warisan. Seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dan belum dicampuri, apakah dia juga mendapatkan warisan? Masalah yang pertama adalah masalah mahar. Inilah yang disebut oleh para ulama maharu al-misal. Maharu misal itu apa? Yaitu seorang yang melakukan akad nikah tetapi maharnya tidak disebutkan di dalam akad nikah. Maka setiap orang yang melakukan akad nikah dan maharnya tidak disebutkan dalam akad nikah. Contoh, iya, bisa jadi belum ada kesepakatan misalnya. Ada orang datang melamar mengkhitbah anak antum. Antum lihat, Masya Allah anaknya soleh. Ya sudah kawin aja, berapa maharnya? Gampang aja sudah. Gampang aja, akhirnya datang penghulu, ya langsung dikawinkan. Lupa menentukan mahar. Pas tuntung dinikahkan anaknya hamuk, bah maharnya berapa tadi? Ya. Terus karena kita katakan mahar itu juga haknya seorang wanita, hak seorang wanita, hak seorang ayah yang menentukan mahar. Maka kata para ulama, mahar yang tidak disebutkan di dalam akad nikah, tidak ditentukan di dalam akad nikah, maka harus dikasih mahar misal. Mahar misal itu apa? Mahar yang serupa. Mahar yang serupa dengan saudari-saudarinya kalau ada saudarinya yang sudah menikah. Sebagian ulama khilaf. Kalau tidak ada saudarinya menikah, berarti mahar yang serupa dengan saudari ayahnya. Dengan saudari ayahnya menikah, berapa biasanya maharnya? Atau mahar, kata para ulama, dikembalikan kepada saudari ibunya. Berapa biasanya maharnya menikah? Dan ini juga dilihat juga keadaan wanita tersebut. Tentunya wanita yang masih beker, yang belum pernah menikah dengan wanita janda berbeda. Tidak bisa disamakan maharnya. Dan juga wanita yang biasanya ya, cantik wanitanya, Masya Allah, ya, tentu akan berbeda dengan wanita yang tidak semisal. Dan itu ma'ruf di masyarakat. Ya. Wanita yang bagus biasanya, ya, ulun kadang mengatakan wanita yang cantik, wanita yang mahar murahnya, wanitanya kadang cantik tidak. Tetapi biasanya di masyarakat, kita berbicara di masyarakat, wanita yang bagus, cantik, biasa maharnya agak tinggi. Dan mahar yang biasanya wanita biasa-biasa saja, biasanya maharnya tidak setinggi tersebut. Mahar misal ini disesuaikan dengan apa? Keadaan wanita tersebut. Maka kalau ada kakaknya yang sudah menikah, maka diikuti apa? Mahar kakaknya. Jika tidak ada, dilihat mahar saudari ayahnya. Ustadz, itu pernikahannya 40 tahun di Saksiden. Zaman sekarang beda misalnya, ya. Uangnya tentu berbeda. Maka itu diperkirakan. Kira-kira ya zaman seitu dikruskan ke kita ini kira-kira berapa? Ya. Kalau seandainya tidak ada, ya, tidak ada dari pihak ibu, dari pihak ayah, ya, kebetulan ini anak tunggal misalnya, maka wanita semacam ini, ya, yang kecantikannya semacam ini kira-kira berapa di masyarakat? Ya. Kira-kira maharnya berapa? 40 juta, 50 juta misalnya. 60 juta, maka harus itu yang dikasihkan. Ini yang disebut dengan mahar misal. Dikasihkan dengan semisal. Ini bagi apa? Yang tidak menyebutkan mahar. Makanya
jangan kadang menyebutkan mahar. Ya, sebutkan mahar di dalam akad nikah. Biar kada terkena mahar misal. Ya. Maka harus disebutkan mahar tersebut. Maka ini disebut dengan mahar misal. Sama seperti seorang pasangan sepakat, ya, sepakat tidak menyebutkan mahar. Artinya, ya abahnya sudah, aku ini kada hendak mahar. Ikam kawin jalan anakku, aku bersyukur sudah. Ikam kawin jalan anakku, aku sudah bersyukur. Tidak ada masalah, aku kada butuh mahar. Nang ikhwannya kehimungan, alhamdulillah. Kada keluar duit banyak. Akhirnya tidak menyebutkan apa? Mahar. Maka ini tidak boleh. Mahar itu harus wajib, harus ada di dalam pernikahan. Ketika tidak ada, maka hakim memutuskan kasih mahar misal. Mahar misal itu ya mahal yang serupa dengan di sanaknya kawin berapa biasanya, atau di sanak abahnya, atau kalau nggak ada di sanak abahnya, di sanak ibunya. Kalau nggak ada, wanita semacam ini di masyarakat berapa maharnya. Kemudian yang kedua, hukum yang terkandung di dalam hadis ini adalah masalah warisan. Bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, walaupun suaminya belum menyentuhnya, kemudian suaminya meninggal, maka sang wanita tersebut berhak dia mendapatkan warisan dari suaminya. Maka dia mendapatkan 1/4 ya dari harta suaminya. Ya. Maka dia berhak mendapatkan warisan dari harta suaminya, harus dikasihkan. Walaupun wanita ini tidak disentuh oleh suaminya, maka dia berhak. Dan ini kesepakatan oleh para ulama. Ini sama juga seperti wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak, talak 1 atau talak 2, dan dia masih dalam masa iddah. Ya, misal contoh, wanita ini ditalak oleh sang suami dan dia masih dalam masa iddah. Ketika dalam masa iddahnya suaminya meninggal, maka wanita yang ditalak ini dia berhak mendapatkan warisan suaminya. Walaupun dia sudah ditalak, selama dia masih masa iddah. Kalau masa iddahnya selesai, maka tidak berhak dia mendapatkan warisan. Tapi kalau masih ada masa iddah, dia masih berhak mendapatkan warisan. Makanya wanita ketika ditalak, sang suami tidak boleh dia tidak memberi nafkah, tetap dia memberi nafkah selama dia masih masa iddah. Dikasih tempat tinggal, dikasih nafkah sampai selesai iddahnya. Ya. Karena wanita yang ditalak 1 itu, suaminya kapan saja bisa rujuk. Dia pergauli istrinya sudah rujuk. Atau dia mengatakan dengan perkataan aku rujuk ikam, maka rujuk. Tidak bisa tidak istrinya. Aku ulun kada hendak lawan pian, kada kawa. Ya, itu haknya suami. Kapan saja dia mau rujuk bisa. Ya. Maka karena suami memiliki kelebihan semacam ini, maka istri pun juga demikian. Ketika suami ini meninggal, maka dia juga berhak dia mendapatkan apa? Warisan selama masih masa iddah. Seperti pula di dalam hadis ini, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun belum dicampuri, maka dia berhak mendapatkan warisan suaminya 1/4. Maka tidak boleh keluarga mayit dapat warisan juga lah. Iya kan? Belum diapa-apai, ya. Enggak, dia berhak mendapat warisan. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum yang terkandung di dalam hadis ini, bahwasanya iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Baik dia dicampuri oleh suaminya atau tidak dicampuri, maka iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Ya. Maka seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun belum disentuh, tetap iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian terakhir, ya, faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, ya, bahwasanya
sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau berijtihad. Dan berijtihad itu boleh. Seseorang berijtihad itu boleh ya berdasarkan apa? Ilmunya. Dan tentu saja sahabat Nabi SAW orang yang paling alim. Ya, orang yang paling alim setelah Nabi SAW adalah sahabat-sahabat beliau. Dan sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak tahu hadis ini. Beliau tidak mendengar hadis ini. Dan subhanallah, hukumnya beliau sesuai dengan hukumnya Nabi SAW. Dan ini banyak sekali, ya. Banyak sekali hukumnya sahabat itu, fatwa sahabat itu. Mereka tidak mendengar hadis Nabi, tiba-tiba ketika mendengar hadis Nabi, fatwa mereka sama. Ya, ini menunjukkan keakuratan ya fatwanya sahabat Nabi SAW. Makanya Imam Malik menjadikannya fatwanya sahabat itu menjadi hujjah, dalil. Ya, menjadi dalil. Apalagi fatwa itu datang dari Khulafaur Rasyidin, dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka kalau ada 4 sahabat ini sepakat terhadap sebuah hukum, ini sangat kuat sekali dalilnya. Ya. Ini yang disebut dengan ijma' khulafa ar-rasyidun. Ya, mereka bersepakat terhadap sebuah masalah. Maka ini hukumnya sangat kuat sekali. Ya. Dan kebanyakan fatwa-fatwa sahabat Nabi SAW sesuai ya dengan hadis-hadis Nabi SAW ketika mereka tidak mendengar hadis Nabi SAW. Kemudian di akhir hadis disebutkan sahabat yang mulia ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, beliau bahagia, senang ketika apa? Fatwa beliau sesuai. Ya. Tentu ya seseorang muslim berbangga dia, bahagia dia kalau seandainya fatwanya benar sesuai dengan Al-Quran. Karena tidak gampang orang berfatwa itu. Ya, tidak gampang orang berfatwa, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu di awal-awal ya, mereka kalau tahu ada sahabat ini tahu hadis ya, misalnya di dalam sebuah majelis yang mendengar ini fulan dan fulan. Kemudian dia ditanya tentang hadis ini, sahabat di awal-awal pergi ke fulan. Dia juga mendengar dari Nabi, tanya sama dia. Karena takut mereka apa? Keliru dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Karena sahabat itu sangat hati-hati. Ya. Berbeda pada zaman orang sekarang. Orang kalau ditanya tentang masalah sakit kanker, apa obatnya, kadang wani menjawab. Ya, ditakuni aja. Ya, ini ulun ini kena kanker stadium 4, apa obatnya? Oh, tahu ke dokter. Coba takuni aja. Ini hukum ini apa? Sembahyang habis witir 4 rakaat bolehlah. Oh, kada apa-apa. Semua orang, ya. Padahal lo ditanya tentang masalah penyakit, kedua nih. Padahal jawaban dia ini lebih bahaya. Ya. Kalau dokter salah berfatwa, ya, yang celaka cuma 1 orang aja. Ya. Tapi orang ustadz kalau salah dia berfatwa, yang dicelakakan apa? Umatnya. Ya. Maka orang tuh kadang-kadang lebih takut dalam perkara dunia berfatwa, tapi tidak takut dalam perkara akhirat. Maka terlalu berani. Nih. Kadang-kadang subhanallah ustadz ditanya, jamaah yang jawab, kada apa-apa itu boleh aja. Padahal ustadznya ditanya, ustadznya belum menjawab. Iya. Iya. Pas ustadznya menjawab, kerja ustadznya kada boleh. Nah, ya ini lain pulang nah ustadznya. Ya. Jamaahnya ustadznya belum menjawab, jamaahnya sudah menjawab. Maka kita harus membiasakan tidak taqaddum dalam fatwa. Tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Karena fatwa itu ada ilmunya. Kapan seorang itu berfatwa, dan fatwa itu apakah layak dimunculkan di publik ataukah tidak. Tidak semua masalah ditanya, kita jawab, kemudian di-share ke orang, tidak. Karena dilihat juga berkaitan dengan maslahat, ya, mudarat dari fatwa yang ditimbulkan, ya. Makanya antum kadang-kadang mendapati hadis-hadis Nabi SAW, sahabat. Kalau kata sahabat, kalau seandainya saya tidak takut ya menyembunyikan hadis, niscaya tidak akan saya sampaikan hadis ini. Ya. Karena tidak semua perkara yang kita ketahui itu kita sampaikan. Ya. Maka keliru besar. Ya. Ada perkara, semua perkara yang kita ketahui kita sampaikan. Karena masalah penyakit orang zaman sekarang ini ingin dianggap tahu dan pintar. Itu masalahnya. Orang mengaji ingin dianggapnya sudah banyak piknik, ya, sudah banyak membaca, sehingga dia berani menjawab. Ya. Makanya kalau
dan ini salah satu ya saya lihat akhlak yang luar biasa. Di Masjid Nabawi kalau kita duduk, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini ulama besar, ya bapaknya Syekh Abdul Razak. Ya. Ini ulama besar. Kalau kita duduk di majelis beliau, antum duduk pertanyaan mungkin ya banyak pertanyaan yang beliau jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin sebagian tulab itu gemes. Ya kayaknya aku aja menjawab. Banyak beliau menjawab wallahu a'lam. Ketika apa? Karena orang alim itu ketakutannya untuk menjawab sebuah masalah dia mengatakan wallahu a'lam. Di Arab sana orang mengatakan wallahu a'lam dimuliakan. Tapi adat kita kebiasaan, enggak semua, kebiasaan orang. Kalau ustadznya banyak menjawab kada tahu, ustadznya kada pintar ini. Ini wadah kita biasanya semacam itu, kebiasaannya demikian. Ustadznya, akhirnya sebagian ustadz pun juga terpaksa ketimbang dipadahkannya bungo jawab ya. Maka ini tidak benar. Ya, maka kita juga membiasakan bahwasanya orang itu ya ketika dia menjawab tidak tahu malah itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Karena mengatakan la adri itu berat. Berat, betul. Seorang ustadz dijawab la adri maka berat. Ya. Maka itu orang ketika mengatakan la adri berarti dia berbicara dengan tenang. Itu menunjukkan kejernihan berpikirnya dia. Ketika dia menjawab la adri. Karena kita kalau ditanya pertanyaan sifatnya hendak menjawab terus. Ya. Maka tetapi ustadz apakah di setiap makam kita menjawab la adri? Tentu kadang-kadang untuk dalam rangka pendidikan misalnya. Dalam mengajar tentu seorang ustadz ketika ditanya muridnya, ustadz apa ini? Kada tahu aku, kada tahu. Ada juga makamnya, ya. Sebagian ustadz kadang-kadang nanti ini pertanyaan yang bagus, ya. Mungkin nanti kita jawab pada pertemuan berikutnya misalnya. Maka kalau seandainya dia tidak tahu bisa dia menjawab dengan jawaban demikian. Ya, maka kita membiasakan berhati-hati di dalam berfatwa. Kemudian yang kedua adalah seseorang tidak taqaddum, ya tidak tergesa-gesa di dalam berfatwa. Sama juga kita ketika kita menge-share sebuah fatwa seorang ustadz dan semisalnya izin dulu sama beliau. Ya, ustadz ini saya share boleh apa tidak? Bisa jadi yang kita share itu menurut ustadz tersebut tidak bagus, tidak layak dikonsumsi oleh banyak orang. Ya. Bisa jadi itu fatwanya khusus untuk orang tersebut. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta fi sadaqin imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahal akhrajahu Abu Dawud wa asyara ila tarjihi waqfihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang memberi gandum atau kurma sebagai mahar, maka telah halallah wanita itu. Artinya sahlah nikahnya wanita tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan beliau mengisyaratkan bahwasanya hadis ini yang benar adalah hadis yang mauquf. Bapak Ibu, hadis ini kalau kita lihat sanadnya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Musa ibnu Muslim, atau dinamakan nama lainnya adalah Saleh ibnu Muslim ibnu Ruman. Dia adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya. Maka hadis ini hadis yang lemah. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi kita lanjutkan karena hadisnya bersamaan ini ya, sama maknanya. Kita ambil hadis berikutnya, 2 hadis lagi karena sama ya, 3 hadis ini adalah hadis yang sama. Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na'lain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu wa khulifa fi dzalik. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW menikahkan seorang dengan wanita, yaitu dengan mahar 2 sendal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Hadis ini kalau kita lihat dari sanadnya, ini ada juga hadis yang lemah.
hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Asim ibnu Ubaidillah. Dia adalah seorang rawi yang lemah, dan para ulama melemahkan rawi Asim bin Ubaidillah ini. Kemudian hadis berikutnya juga sama, ya. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu maqal zawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadid akhrajahu al-Hakim wa huwa tarafun min al-hadits at-tawil al-mutaqaddim fi awailin nikah. Kata Sahal ibn Sa'ad, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar sebentuk cincin dari besi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Matan ini adalah potongan dari sebuah hadis yang panjang yang telah disinggung di awal kitab nikah. Hadis ini juga hadis yang lemah. Hadis ini di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Mus'ab az-Zubairi. Dia adalah seorang rawi yang lemah dan dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Bapak Ibu, di sini tadi ada 3 hadis. Ada hadis Jabir, ada hadis Abdullah ibni Amr ibn Rabi'ah, ya, hadis Amir ibn Rabi'ah, dan hadis Sahal ibn Sa'ad. Ketiga hadis ini berbicara tentang mahar. Yang satu hadis Jabir berbicara ada maharnya berupa makanan, gandum, kurma. Di hadis Amir ibn Rabi'ah menjelaskan maharnya berupa sandal. Di hadis Sahal ibn Sa'ad maharnya berupa cincin dari besi. Maka 3 hadis ini adalah hadis yang lemah. 3 hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah. Tapi dari sisi makna hadis ini benar. Bahwasanya yang dijadikan mahar itu adalah sesuatu yang ada harganya. Sesuatu ada harganya. Maka makanan itu berharga. Maka dia boleh dijadikan mahar. Sendal itu juga berharga. Maka dia boleh dijadikan mahar. Kemudian cincin dari besi, walaupun ini riwayatnya tidak benar ya. Riwayat yang sahih adalah ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak mau. Kemudian datang seorang sahabat, wahai Rasulullah, nikahkan saya dengan wanita itu. Kata Nabi, apa yang kamu punya? Ya, saya tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, ya, nikahlah engkau walaupun dengan seuntai cincin dari besi. Kata dia, wahai Rasulullah, saya tidak punya juga. Cincin dari besi pun enggak ada bisi. Ya. Terus kata Nabi, apa yang kamu punya? Kata dia, saya punya hafalan Al-Quran. Akhirnya pun dinikahkan oleh Nabi dengan hafalannya Al-Quran. Berupa maharnya adalah Al-Quranul Karim. Nah, maka kata para ulama, Al-Quran juga, ya, seseorang memiliki keahlian tertentu, ya, menghafal, ya, hafalan, ya, maka boleh itu bisa dijadikan mahar kalau seandainya tidak ada lagi mahar yang lain. Maka boleh seseorang juga menikah dengan maharnya demikian. Di sini ingin dijelaskan oleh Syekh bahwasanya mahar itu, maksudnya menyebutkan hadis-hadis ini, mahar itu kada mesti berbentuk duit. Boleh mahar itu berbentuk barang. Boleh mahar itu berbentuk apa saja, yang penting dia berharga. Tidak mesti berbentuk emas, tidak mesti harus berbentuk uang, tidak mesti harus berbentuk misalnya seperangkat alat sholat. Apa saja boleh dijadikan mahar. Yang penting dia berharga. Itu maksudnya. Walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah ketiga hadis ini, tetapi maknanya benar. Bahwasanya mahar itu boleh menggunakan apa saja, yang penting dia berharga. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau dia mau bertanya, fadhal. Kenapa? Apakah sah nikah tanpa mahar? Antum hadir kada semalam? Baik. Nikah tanpa mahar itu sah nikahnya. Tetapi wajib diadakan. Maka kalau seandainya orang nikah nih, sudah 5 tahun nikah kada pakai mahar, berlalu pernikahannya. Kemudian datang kepada ustaz ulun bahari
nikah tanpa mahar kiamat, nikahnya sah. Tetapi dia harus saat itu kasih mahar kepada istrinya. Maharnya apa? Mahar misal tadi. Berapa maharnya wanita ini, ya. Pada saudarinya berapa, ya maharnya. Maka semacam itu kita kasihkan. Taib. Fatwa dengan ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, perlu dipahami fatwa itu bukan ijma. Fatwa itu bukan ijma. Sehingga fatwa itu apakah ada kemungkinan salah? Ada. Pasti ada kemungkinan itu. Sehingga dia bukan sesuatu yang maksum, bukan sesuatu yang terhindar dari kesalahan. Maka fatwa itu bukan ijma. Iya. Kemudian ijma itu apakah bagian dari fatwa? Iya. Ijma itu nanti membuahkan fatwa. Ya, ijma itu kalau orang berijma terhadap suatu masalah berarti membuahkan sebuah fatwa. Tapi fatwa itu belum tentu berasal dari ijma. Cuma bisa berdasar pendapat para ulama. Dan fatwa itu bisa jadi sah, bisa salah, ya, bisa benar, bisa salah. Tergantung ya dari mana orang memandangnya. Maka banyak kadang-kadang kita mendapatkan fatwa ya oki misalnya dengan fatwa Rabithah kadang-kadang bertentangan, ya, atau fatwa ya ulama di Indonesia misalnya dengan fatwa yang ulama yang lain kadang-kadang bertentangan. Karena semacam itulah ilmu, ya, semacam itulah ilmu. Kadang-kadang orang berdalil melihat sudut pandangnya semacam ini melihat sudut pandangnya semacam ini. Apalagi permasalahan fikih. Ya, permasalahan fikih itu yang paling mendasar itu adalah takyiful mas'alah. Menganalogikan masalah ini dekat kemana. Itu yang paling penting dalam masalah fikih. Karena kalau orang ada sebuah masalah baru, ya, kalau masalah lama jelas dibahas di buku-buku. Tapi kalau ada masalah baru, yang terpenting di dalam sebuah masalah baru tersebut, masalah ini kita analogikan mirip ke masalah seperti apa. Nah, kalau kita betul membentuk, ya, menganalogikannya, maka insya Allah fatwa yang dibuahkan juga betul. Tetapi kalau ketika menganalogikannya, mentakib suatu masalahnya berbeda, itu disebut takib, ya. Mengkondisikan masalahnya seperti apa salah, maka otomatis turunannya pun juga salah. Maka itu yang terpenting, ya. Mengkondisikan sebuah masalah, menganalogikan sebuah masalah, itu yang sangat penting di dalam fatwa itu. Itu yang ditinjau yang sangat teliti, ya. Maka kadang-kadang ya orang nulis artikel, ya, mungkin ratusan halaman nulis artikel gini. Maka fakih itu pasti orang fakih itu dia akan mencari takyid masalahnya dia dulu. Kalau takyid masalahnya dia salah, hatta dia tulis 1000 lembar tetap salah. Karena turunannya salah itu inti dasarnya. Ya. Maka itu yang penting, ya, orang mentakyid sebuah masalah. Sehingga kadang-kadang ada sebagian fatwa mungkin suratul masalahnya berbeda. Misal orang pada zaman sekarang masalah uang digital, kripto misalnya. Zaman sekarang, uang kripto. Sehingga orang kadang-kadang takyid masalahnya berbeda. Dia menganggap ini sebuah barang, ada yang menganggap ini bukan sebuah barang. Ya, bukan sebuah barang. Ketika dia menganggap sebuah barang, maka kripto itu halal, kata dia. Karena dia ada sebuah barang, maka barang boleh, pertukaran barang dengan uang boleh. Tapi yang menganggap ini bukan barang, maka kripto itu haram. Nah, ini penting takyid sebuah masalah, ya. Sehingga intinya, ya, fatwa itu tentu saja bukan sesuatu yang mengikat. Ya, fatwa itu bukan sesuatu yang mengikat kecuali di negara kita diharuskan mengikuti sebuah fatwa. Setahu saya tidak di negara kita. Sehingga fatwa itu tidak sesuatu yang mengikat bagi seseorang. Ketika ada ulama berfatwa misalnya, maka kembali kepada orang tersebut mau menjalankan apa tidak. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Nggih. Bisa $1000.
Ya. Iya, iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan misalnya ijab qabul, sang pria mungkin gugup gitu atau lupa, ketika mengatakan saya terima nikahnya 1.000 tunai gitu ya. Apakah sah nikahnya? Sah. Kenapa? Karena sebelumnya sang yang menikahkan, entah itu wali wanita tersebut bapaknya, dia pasti akan menyebutkan. Kecuali bapaknya gugup juga 1.000 misalnya. Ini lain masalah kalau sama-sama gugup. Tapi insya Allah biasanya disebutkan di awal ya, saya nikahkan Anda dengan anak saya dengan mahar sekian-sekian gitu ya kan. Kemudian saya terima nikahnya 1.000, sah saja, tidak ada masalah. Yang penting saya terima nikahnya, itu yang paling penting. Ya, saya terima nikahnya. Bahkan lafdz nikah itu yang penting setiap kalimat yang menunjukkan dia menerima nikah, maka itu sah nikah. Walaupun dia tidak menyebutkan mahar. Ya, karena maharnya sudah disebutkan tadi, tidak ada masalah. Saya terima nikahnya sudah, misalnya semacam itu. Walaupun afdhalnya disebutkan saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan, ya, atau dengan mahar 1.000 rupiah, maka tidak ada masalah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Enggak, silakan. Ya, ini masalah sensitif. Taib. Pertama ya, perlu dipahami ya, kita harus tahu masjid. Masjid kalau di dalamnya ada kuburan tentu tidak boleh sholat di sana. Ya. Dan itu terlepas kembali apakah sholatnya batil ataukah sah, ini lain lagi permasalahannya. Tapi intinya tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Taib. Kemudian bagaimana kalau seandainya kuburan tersebut berada di teras masjid misalnya. Ini Masjid As-Salam yang keramik putih ini terasnya misalnya. Apakah sama? Teras itu bagian dari dalam masjid. Maka sholat di sana juga tidak boleh. Taib. Terus bagaimana baik itu tersnya samping, kanan, kiri, depan, belakang, maka itu tidak boleh. Taib. Bagaimana kalau seandainya kuburannya tersebut berada di luar teras, seperti tempat parkiran sepeda motor misalnya. Nah, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Tentu kita sepakat dulu ya, sebagus-bagus masjid tidak ada kuburannya. Ini harus dipahami, harus dipahami ya. Dan juga keliru orang menguburkan orang bukan tempat pada penguburan kaum muslimin, tidak boleh, ya dilarang. Kaum muslimin itu dikuburkan di tempat penguburan kaum muslimin, tidak boleh dipisahkan. Taib. Sekarang kuburannya berada di parkiran. Apakah boleh sholat di masjid tersebut? Maka harus diingat, apakah parkiran tersebut bagian dari masjid atau tidak? Maka yang benar parkiran tersebut bukan bagian dari masjid. Sehingga boleh kalau seandainya ada orang jualan di parkiran itu, jualan buku, jualan baju misalnya, maka boleh karena dia bukan bagian dari masjid. Dan makanya biasanya tempat parkiran itu ditaruh sana WC dan semisalnya. Karena itu bukan bagian dari masjid. Sehingga kalau ada kuburan di sana, maka ini tidak mempengaruhi sholat seseorang di dalam masjid. Taib. Bagaimana kalau seandainya kuburannya tersebut di bagian depan? Bagian depan yang mana tanah itu tanah kuburan. Tanah kuburan, kemudian tidak ada pembatas antara tanah kuburan ini dengan masjid kecuali dinding masjid, mihrab masjid misalnya. Misalnya di masjid kita di depannya ini kuburan, yang mana ini tanah tersendiri. Bukan tanah masjid, bukan halaman masjid, tapi tanah tersendiri. Bagaimana hukumnya? Sah sholatnya apa tidak? Wallahu a'lam. Kalau kita bisa menghindari, hindari. Tapi kalau seandainya sholat di sana, kalau dikatakan sah atau tidak, saya condong pada pendapat yang mengatakan sah. Kenapa? Karena dia terbatas dengan dinding masjid. Dinding masjid itulah yang membatasinya. Ya. Dia tidak terbuka, tapi terbatas dengan dinding masjid. Ada sebagian orang mengatakan harus berjarak, Ustaz, harus jauh jaraknya. Maka itu juga butuh dalil. Apa yang membedakan jauh dan dekat itu berbeda hukumnya. Iya. Harus ada 100 meter, 200 meter. Apa yang membedakannya? Dekat dengan jauh, tidak ada dalilnya. Iya. Tetapi
sekali lagi saya katakan, saya ingin menjawab dari sisi sah atau tidaknya. Dan kita sepakat bahwasanya apa? Tidak, kita kalau berusaha mencari masjid yang tidak ada kuburannya. Tetapi kalau qadarullah, sewaktu kita masuk di sebuah masjid dan kita tidak tahu ya, ada kuburannya atau tidak. Ternyata sudah selesai, qadarullah di sampingnya ada kuburannya misalnya. Kan kadang-kadang semacam itu. Ya kita tidak tahu. Apakah kita ulang sholatnya atau tidak? Maka dilihat tadi ya posisinya. Wallahu a'lam. Semacam itu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Baik. Ya, silakan. Penutup. Soalnya beliau mewakili yang lain semuanya juga. Dia sudah berkhalwat. Ya, berkhalwat itu berduaan di kamar. Oh. Ya. Sudah berkhalwat, baik. Iya. Terus. Ya. Hmm. Keturunan bangsawan itu. Ya. Istri yang punya anak dari ya, terus yang ditanyakan ya. Ya. Jazakallahu khairan atas jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Soalnya istri di akhir. Jazakallahu khairan. Saya ingat istrinya di akhir. Baik. Ya. Pertama tentang masalah apa namanya tadi? Masalah wanita dibawa lari oleh laki-laki lain. Antaranya atau maharnya harus dikembalikan apa tidak. Maka kalau sudah berkhalwah itu disebut oleh para ulama kalau sudah menutup pintu. Dia berduaan walaupun tidak disentuh, dia berduaan, maka mahar itu sudah milik sang istri. Walaupun belum disentuh. Maka kata Umar bin Abdul Aziz kalau dia arqas sitr, dia sudah menutup tirainya, ya, dia berduaan di dalam sana, di dalam kamarnya, maka itu sudah sempurna mahar itu milik istri. Walaupun belum dia sentuh. Seperti itu juga antara jujuran, ya, maka itu sempurna milik sang istri. Tetapi kalau seandainya belum berkhalwah, ya, tidak ada khalwah sama sekali, maka itu dikembalikan. Tidak berhak sang istri tersebut mendapatkan mahar tersebut. Kalau seandainya dia belum berkhalwah, ya, berduaan. Taib. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah di tempat beliau orang yang keturunan bangsawan maharnya lebih tinggi walaupun tidak cantik, walaupun dia janda. Adapun orang yang biasa
bukan keturunan bangsawan, walaupun dia tidak janda, walaupun dia cantik, tetap maharnya tidak sebanding dengan keturunan bangsawan. Apakah boleh demikian? Ya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mahar itu tidak ada masalah mau besar, mau sedikit, tidak ada masalah. Tapi afdhalnya adalah sedikit, nanti kita jelaskan. Maka tidak mengapa. Dan kalau mahar misalnya seperti apa? Ya mahar misal berlaku di keluarganya. Kalau seandainya di keluarganya semacam itu maharnya, maka semacam itu harus dikasihkan. Ketika pernikahan tidak disebutkan maharnya, atau suaminya meninggal sebelum dia sentuh dan tidak disebutkan maharnya, maka kasih mahar sesuai adatnya. Ya, kebiasaan wanita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan anak dari istri yang diceraikan. Apakah mahram bagi saya? Ya, tidak. Ya, anak dari istri, misalnya istri yang diceraikan ini punya anak dari laki-laki lain, semacam itu ya. Anak dari laki-laki lain, ya. Maka istri yang diceraikan tersebut, maka anak dari istri tersebut bukan mahram bagi bapaknya, suami ibunya yang dulu. Maka tidak mahram. Ya, tidak mahram. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.